Balik lagi ke konten favorit kalian, yaitu konten Q&A, di mana kali ini gue bakal bahas semua pertanyaan kalian seputar jualan online di e-commerce. Jadi kayak mulai dari TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Tanpa berlama-lama lagi, cus, kita masuk ke pertanyaan pertama. Dari Kakak Lina Cantik. Oh, nama username ini ya. Lina Cantik gitu. Kalau toko saya di Shopee dan Lazada turun terus, harus gimana? Oke, gue balikin nanya sebenarnya. Lu jual apa, terus udah gitu kelebihannya apa, kenapa gue tanya kayak gitu, karena gini, kalau turun terus, Shopee Lazada ini kan menurut gue e-commerce yang bergeraknya tuh berdasarkan pencarian. Nah, kenapa gue tanya jual apa dan kelebihannya apa, gini, lu harus tahu barang yang lu jual itu pasarnya lagi naik atau lagi sunset. Ibarat lagi sunrise apa sunset nih. Kalau lagi naik dan barang lu turun, itu lu berarti cara promosi lu salah. Lu harus benerin dah. Gue kagak tahu cara promosinya seperti apa kan. Tapi kalau misalnya barang yang lu jual, misalnya dalam tanda kutip ternyata, wah barang yang gue jual juga pasarnya lagi turun. Nah, artinya bukan salah lu. Pasar yang lu jual lagi turun. Nah, kalau pasar yang lu jual lagi turun, lu harus ngapain? Ya, lu harus ganti, cari barang lain gitu, yang lebih laku gitu ya. Berikutnya, terus yang kedua, dari Takdir Arsyad. Cara join Affiliate Academy gimana? Nah, lu kalau mau join Affiliate Academy, sebenarnya ini gue kasih khusus di link ini ya. Di link ini gue kasih linknya Affiliate Academy. Lu bisa klik di deskripsi gue atau affiliateacademy.id. Di situ lu bisa klik daftar di situ. Nah, ketika lu klik daftar di situ, nanti lu tinggal gabung bayar di situ. Itu nanti bakal langsung otomatis masuk ke websitenya. Nah, dari website itu juga kita tuh ya memang ada komunitasnya jalan dari situ. Jadi ada course banyak video-video pembelajaran di situ. Terus begitu lo masuk, nanti lo bakal di-invite masuk ke grup. Di grup itu ada info, kita tuh ada webinar setiap hari. Tapi di jam kerja ya, di jam kerja dan di waktu hari kerja ya. Jadi kalau lo lagi tanggal merah, lo jangan gila juga. Kayaknya kalau buat komunitas kreator tuh kita doang yang ngilain Zoom tiap hari gitu loh. Tiap hari ada gitu kan, ada jadwal-jadwalnya, dan setiap minggu itu ada tema-temanya. Misalnya kayak minggu ini mungkin lagi bahas tentang video creation, nanti minggu depan lagi bahas lagi tentang live, nanti itu ada jadwal-jadwalnya di grup, lu bakal ngeliat gitu. Terus di website Affiliate Academy juga itu ada fitur komisi ekstra. Nah, di situ lu nanti bisa dapetin di link kok brand-brand yang udah dapat komisi jauh lebih besar dari yang reguler kayak gitu ya. Nah, terus berikutnya dari Tole Aja. Halo Kak, bulan-bulan ini saya dapat poin penalti dari Shopee sampai 6 poin. Saya khawatir toko saya diblokir. Kalau udah dapat 6 poin sebenarnya masih belum terlalu rawan sih. Tapi gini, menurut gua, lu kalau kena sampai 6, lu perlu tahu itu kenanya dari mana. Nah, gara-gara apa, dan itu bisa nggak dicegah buat kedepannya. Apakah itu misalnya lu kesalahan sekali yang oke, gua tahu gua nggak akan ulang lagi. Atau jangan-jangan lu tuh nggak tahu kenapa gitu, dan lu tanpa sadar kena terus. Gitu. Salah satu toko gue pernah kena gara-gara barang yang kita jual itu kena di aturan nggak boleh produk MLM. Dan udah gitu perusahaan company-nya nuntut terus tuh. Dan produknya banyaknya seperti itu. Ya akhirnya nggak selamat juga. Karena meskipun misalnya kita udah banding atau segala macam, ini lolos, nanti besok yang itu kena. Ini lolos, yang besok yang itu kena. Nah, kalau udah kayak gitu nggak bisa. Nah, jangan-jangan barang lu, gue nggak tahu kan barang lu apa kan. Barang lu sesuai atau enggak. Kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya dari aku 899 channel. Wah, saya sangat berterima kasih ilmunya kok. Setelah jadi penjual star seller, setiap penjualan selalu ada potongannya. Sebelumnya tidak ada potongan. Apa lebih baik berhenti jadi star seller? Oke, gini. Pertama nih, menurut gua itu lo potongan itu bukan gara-gara lo star seller. Dan pertama, congrats dulu udah jadi star seller. Ya, selamat. Tapi lu kena potongan bukan gara-gara lu jadi star seller. Lebih tepatnya gini, ketika lu jualan di Shopee di awal, 50 orderan pertama itu gratis admin. Oke, kuota atau jatah 50 lu udah habis. Jadi selamat, sekarang lu kena admin. Bisa nggak cara berhentinya? Kagak ada. Bisa sih lu bikin toko baru lagi, tapi kayak capek nggak sih gitu ngulang cuma buat gratis admin. Sebenarnya kalau menurut gua yang harus dipikirin adalah gimana caranya untung lebih gede. Atau kalau lu misalnya mau dalam tanda kutip ya, nggak kena admin, ya lu bikin web store sendiri, ya kan? Itu mungkin bisa nggak kena admin bahkan, atau jauh lebih kecil, gitu ya. Nah, terus berikutnya Muhammad Fudori. Kok baru seminggu buka si Oren? Orderan baru 2 yang kekirim, 5-nya ke cancel sama konsumen. Itu ngaruh nggak ke kita? Aduh, orderan baru 2 yang kekirim, 5-nya ke cancel sama konsumen. Sebenarnya kalau di cancelnya sama mereka, lu nggak ngapa-ngapain ya, lu nggak ada chat, nggak ada apa, itu harusnya aman sih.
Tapi kalau misalnya lu ada chat atau apa gitu kan, ya itu repot gitu kan. Dan terus kalau COD, nah yang ngomong ordernya cancelnya kayak gimana nih, udah dikirim gak jadi kah atau gimana ya? Itu tadi pertanyaannya juga gue kurang jelas, tapi itu perlu lebih jelas. Ya terus cara biar rame gimana? Cara biar rame sebenarnya gini, lu kalau udah buka toko, fokusnya utamanya adalah cari traffic. Gimana datangin pengunjung ke toko lu sebanyak mungkin. Apakah lewat bikin konten, Shopee video, dari sosmed dibawa ke Shopee, apakah lu main live streaming, atau lu main di pencarian, atau lu main iklan. Bagusnya yang mana? Nah sebenarnya setiap produk itu beda. Harus dilihat karakter produknya seperti apa, barulah bisa dibuat strategi yang tepat. Tergantung dari pricing lu juga. Karena menurut gue gini, barang yang sama, tokonya beda, sellernya beda, itu pasti cara jualnya juga beda. Nggak bisa maksudnya dipukul rata. Ya, berikutnya Wiwik Endang Suryani. Rencana mau bikin kue kering untuk dijual lewat Shopee gimana? Wah susah. Bisa sih, tapi kayak menurut gue lu kalau kue kering kan banyak PO ya. PO-nya itu standarnya ya bisa, tapi kayak adminnya juga gede banget sih. Menurut gue kalau lu bikin kue kering ya daripada lu jual lewat Shopee kalau gue jadi lu. Dan kalau PO nih, gue bakal bikin sosmed aja, gue iklanin di Meta apa di Instagram gitu loh. Nanti order langsung gitu tuh. Atau bikin web store sendiri. Web store tuh apa? Lu bikin website jadi kayak Linktree gitu. Paling simpel kan Linktree ya, paling simpel ya. Mungkin lo pernah tahu ya, kalau lo nggak tahu yang gampang itu lo buka di linkcreator.id gitu ya. Itu lo bisa bikin barang-barang di situ. Mau PO mau apa lo tinggal tulis deskripsinya, orang bisa bayar di situ dan duitnya nyampe ke lo. Itu lebih gampang dan maksudnya itu lebih bebas. Terus trafficnya dari mana? Trafficnya lo ngiklan. Ngiklan di mana? Ngiklan di Facebook apa ngiklan di Instagram. Dan ketika gue ngomong iklannya beneran lu tuh promosi berbayar ya, karena suka ada orang yang mikir kalau iklan itu gue ngepost itu adalah iklan, itu enggak, itu konten. Oke. Terus berikut terakhir dari Indra Hadiansyah. Pengunjung lumayan banyak di Shopee tapi rada susah yang masukin keranjang. Kalau pengunjung rada banyak tapi susah, itu harus lihat berapa persentasenya. Persentasenya kategori barangnya apa, persentasenya berapa, karena itu tuh ada, misalnya gini, lu masuk sesuai benchmark apa enggak? Kalau sesuai benchmark ya nggak masalah, kalau di bawah benchmark itulah yang masalah. Nah ini yang harus lu lihat gitu. Cuman lu nggak nyebutin, nggak ngasih tahu angka, nggak ngasih tahu jualannya apa. Jadi ya gue juga maksudnya apa ya, nggak bisa ngasih saran yang sesuai dengan yang lagi kita bahas. Ya, nah itu dia. Jadi itu dia tadi beberapa jawaban dari pertanyaan kalian. Kalau ada pertanyaan lagi yang lain, tulis di komen, bakal gue jawab nanti di Q&A berikutnya.